Dan hai, aku harap kabarmu sedang baik-baik aja. Karena ada hal yang mesti kita obrolin di malam hari ini. Karena dari sekian fase yang kita hadapi, dari sekian cerita yang mungkin sering kamu dengar di orang lain ataupun sering kamu dengar juga di podcast ini, yaitu gak jauh-jauh tentang keresahan, tentang keluh kesah, tentang overthinking, atau ya apapun itu. Garis besarnya kayak jatuh. Cuman ya anggap aja itu tuh bukan menjadikan sebagai tanda untuk kita bahwasanya gak bisa bangkit. Karena ya apa ya, kan sebenarnya jatuh itu juga bagian dari proses seperti apa yang sedang kita jalani untuk menuju ke hal yang kita inginkan. Awal-awal jatuhnya kita tidak tahu akan seperti ini, karena dari pilihan yang kita ambil, ya sebelumnya kita juga gak tahu bakal mengalami hal seperti ini, bakal tumbuh dan menjadi seseorang yang dewasa seperti ini. Ya kita juga gak tahu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, cerita demi cerita, pengalaman demi pengalaman, kisah demi kisah selalu menggurat di setiap cerita kehidupan kita. Sehingga pada satu momen kita dijatuhkan. Ya mungkin di momen-momen sebelumnya kita ngerasakan ini kayak dijatuhkan, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Dan sekarang kita ngerasa jatuh. Dan pada saat kita jatuh, entah kenapa perasaan kita itu jadi gak bergairah untuk bangkit. Kita seakan-akan gak percaya bahwasanya suatu saat nanti kita itu bakalan bangkit. Tanpa kita lihat proses sebelumnya, cerita sebelumnya, ataupun kejadian-kejadian sebelumnya yang mana pada saat itu kita juga pernah jatuh kan. Namun seiring berjalannya waktu, kita bangkit dari proses jatuh itu. Entah itu menjadi bangkit seperti yang kita inginkan, ataupun bangkit menjadi ke hal yang lain yang menjadi kita punya cerita baru, kita punya perjalanan baru dari hal kebangkitan diri kita tersebut. Namun seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya jatuh itu kan juga bagian dari proses. Jadi kita gak harus membenci keadaan kita saat ini, kita gak harus membenci diri kita. Dan ya kita gak harus membenci hal apapun itu kan. Karena gini, kayak analoginya lah seperti kita makan bakso gitu. Nah di situ kan banyak bumbunya gitu, ada rempah-rempahnya, segala macam lah. Namun rasanya mungkin bakalan gak enak kalau misalnya bakso itu hanya cuman satu rasa gitu. Ya maka itu ada bumbu-bumbu lain, ada rempah-rempah lain gitu. Namun jika kita mencicipi satu rempah-rempahnya, itu rasanya gak enak juga gitu. Rasanya pahit atau apalah gitu. Sama halnya seperti proses yang kamu jalani seperti ini. Ya mungkin di fase kita jatuh, ya gak enak dong gitu. Tapi aku akan membawa
kamu ke cerita kamu waktu fase gagal sebelumnya, fase kamu jatuh sebelumnya, yang mana pada saat itu kamu juga menemukan titik balik untuk bangkit. Ya bukan berarti aku gak pernah jatuh juga. Ya kita sebagai manusia ya sama-sama mengalami hal itu. Dan ya itu manusiawi. Karena gak ada manusia yang hidupnya selalu ngerasa di atas atau ngerasa gak pernah jatuh gitu. Ya kayak semua orang pasti mengalami hal itu. Hanya karena kita gak saling bertukar cerita, hanya kita gak pernah saling menyapa, seakan-akan masalah kita saat ini adalah masalah yang kita timpa sendiri, masalah yang seakan-akan cuman kita sendiri yang mengalami. Enggak cuy, semua orang juga gitu. Makanya aku bisa bercerita seperti ini ya karena aku punya pengalaman seperti itu, dan juga cerita dari kawan-kawanku. Nah dari situ aku kayak bisa ngambil kesimpulan bahwasanya ya semua orang juga ngalamin ini kan gitu. Nah balik lagi ke hal itu yang akan aku bawa kamu ke cerita sebelumnya. Ketika kamu gagal, ya pada saat itu kamu ngerasa kayak seakan-akan dunia ini gak penuh warna lagi. Kamu udah males untuk melakukan aktivitas apapun, kamu udah gak mau ngapa-ngapain gitu. Kamu udah kehilangan ide, kamu udah kehilangan semangat. Bahkan pada saat itu kamu kayak benci keadaan, benci orang-orang sekitar, bahkan benci dirimu sendiri. Dan hari-hari kamu terlalu takut tentang apa yang akan terjadi besok. Sehingga pada saat itu kamu gak menikmati momen ini kan. Kayak ada ketakutan-ketakutan yang sebenarnya itu masih ada di pikiran kita gitu. Namun seiring berjalannya waktu, entah lewat angin mana, ada sebuah solusi dari keluarnya kamu dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Yang mana solusi itu solusi yang nggak kamu pikirkan sebelumnya. Terus kamu hadapi hal itu gitu. Ya kayak petualangan baru lah tibanya. Dari situ kamu menemukan relasi baru, orang baru, ilmu baru. Pokoknya hal-hal yang belum pernah kita alamin. Namun sering berjalannya waktu juga, karena kita udah survive ke hal yang baru, masalah yang kita hadapi kemarin itu perlahan telah berkurang sehingga kita selesai menghadapinya. Aman nih, berarti udah selesai nih kita dari masalah itu gitu. Namun kita coba menceritakan pengalaman kita kepada teman mungkin, ya ketika saling curhat lah gitu tentang sebuah masalah di kita yang telah selesai dengan masalah yang kita hadapi, dan di teman kita yang sedang menghadapi masalah itu. Nah indahnya yaitu ketika kamu sedang antusias menceritakan pengalamanmu, kamu sedang coba mereview masalah-masalah kamu jatuh dengan berbagai banyak problematika yang membuat kamu pusing pada saat itu. Kamu bercerita dengan penuh antusias, sehingga temanmu yang mendengarkan semakin serius dan
tidak mengalihkan perhatiannya. Dan pada saat itu entah kenapa cerita itu menjadi indah kamu rasakan. Ya bahkan kamu bisa berdamai dengan masalah itu. Buktinya kamu bisa mentertawakan dari semua masalah yang kamu hadapi dulu kan. Nah, menurutku enaknya tuh di situ. Ya kayak sebuah makanan tadi gitu. Dari berbagai macam bumbu yang kalau kita cobain satu itu rasanya nggak enak, tapi kalau dicampur menjadi enak rasanya gitu. Sama seperti masalah kamu yang sebelumnya. Ya ketika kamu menjalani suatu masalah, ya kamu ngerasa nggak enak berada di situ. Yang kepala sakit lah, yang sesak lah, yang nggak tenang lah, segala macam gitu. Namun ketika semua itu udah jadi, namun ketika kamu juga udah mendapatkan solusinya, cerita itu menjadi indah gitu. Ya walaupun nggak berujung dengan apa yang kamu inginkan, kamu menemukan hal baru jadinya gitu. Ketika kamu ingat-ingat itu, wah ternyata nggak nyangka juga kita tuh bisa keluar dari comfort zone masalah tersebut gitu. Nah setelah mengingat peristiwa itu tentang hal yang membuat kita heran, kok bisa ya kita menghadapi masalah yang waktu itu rasanya berat gitu. Bahkan jika kita pikirkan sekarang, itu masalah kecil sih gitu sekarang gitu, padahal dulu kita mikirnya masalahku kok berat kali ini bah gitu. Nah jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kayak ya suatu saat nanti kita juga akan mengkerdilkan masalah kita pada saat ini. Ya mungkin butuh beberapa waktu yang akan mendatang, setahun, 2 tahun atau beberapa tahun gitu. Ya kita akan mengkerdilkan masalah ini gitu. Kita akan bercerita tentang pada saat fase jatuhnya gimana. Kita akan bercerita tentang siapa sih yang menemani kita pada saat jatuh, apa sih yang kita lakukan pada saat jatuh, dan titik balik seperti apa dari sebuah permasalahan ini. Ya kita akan menceritakan itu kepada orang-orang yang ingin mendengar cerita kita, ataupun kepada teman kita yang saling tukar pikiran ataupun curhat gitu. Dan buat kamu yang saat ini sedang jatuh-jatuhnya, nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Ya walaupun aku juga nggak bisa jamin sih mau berapa lama kita jatuh kan gitu. Namun selagi kita masih hidup, ya perjuangan itu nggak akan pernah habis gitu. Dan kita suatu saat akan menemukan titik balik untuk mencapai sebuah tujuan. Karena untuk mencapai sebuah tujuan itu dari permasalahan kita, ada 2 hal sih sebenarnya, yaitu berhasil dengan apa yang kita inginkan, dan ataupun ini menjadi sebuah arahan untuk kita menjalani hal baru ataupun petualangan baru. Itu, jangan pernah menyerah dengan apa yang saat ini sedang menimpamu. Kayak akhir-akhir ini, ya kita juga sama-sama tahu, ada dengar-dengar kabar dari sosial media kita bahwasanya ada anak muda yang usianya masih muda memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Ya, aku nggak tahu seberat apa sih masalahnya gitu. Namun buat teman-teman yang mendengarkan ini, aku dengan mohon sangat untuk tidak seperti itu.
ya nggak apa-apa, ini juga bagian dari proses gitu. Bahkan gini loh, kalaupun seandainya kita mau berakhir dari segi umur, ya itu juga nanti akan ada takdirnya, bukan kita sendiri yang memutuskan. Seperti itu. Karena ya kamu masih layak hidup, makanya kamu dikasih keadaan seperti ini. Dan aku harap podcast ini bisa membantumu atau membantu kita sama-sama untuk bangkit, untuk kita meraih kebahagiaan, untuk kita menjadi manusia seutuhnya. Karena ya pada dasarnya setiap manusia juga mengalami hal ini. Aku dulu awalnya ngira kayak gitu juga, kayaknya cuma aku aja lah yang ngalamin ini gitu. Tapi ternyata aku salah, aku terlalu menutup diri ketika aku dihadapkan dengan sebuah masalah. Aku gak mau berbaur, aku gak mau ngapa-ngapain. Dan ternyata setelah aku memutuskan untuk keluar, ya berbaur gitu dengan teman-teman lama, saling bertukar cerita, ya rupanya mereka juga sebenarnya mengalami hal yang sama, kayak seakan-akan dia sendiri yang mengalami kesulitan ini gitu. Ya pada saat itu kami saling tukar cerita, ngobrol panjang lebar, sampai aku tertegun pada satu kata. Kayak dia bilang, ya sebenarnya masalah ini berat sih, cuman aku harus ngadepin ini gitu. Aku harus tetap hidup, karena aku yakin ada beberapa kebahagiaan yang saat ini sedang mendekat. Ya walaupun gak tahu kapan datangnya, kata dia. Aku pikir dia juga ya gitu. Dan dari cerita temanku juga ternyata ada yang lebih berat daripada aku gitu. Dan dia berhasil melewatin itu. Jadi kayak oke gitu, aku gak sendiri. Ya kadang seperti itu. Kalau untuk menjadi apa yang kita mau kan gak instan. Bahkan ya mungkin teman-teman juga tahu tentang filosofis Indomie gitu. Jika seakan dunia ngerasa sesak bagimu, jika seakan masalah selalu merundung di kepalamu, alangkah baiknya untuk mengalihkan itu dan coba aja kamu pergi ke suatu tempat sendiri, entah nonton kayak entah gimana, kayak entah keliling motoran gitu sendiri. Ya setidaknya itu untuk mengurangin fase stres yang ada di kepala kita. Itu untuk mengurangin rasa gelisah yang saat ini sebenarnya itu ada di kepala kita. Dan ya walaupun hal itu juga nggak akan membuat kamu langsung bangkit, tapi paling tidak daripada kita selalu mengurung diri dengan hal-hal yang membuat kita gelisah, gerak keluar itu kan lebih baik. Gerak aja keluar kemana gitu. Ya karena pada saat itu kita akan menemukan hal-hal baru juga nanti di luar sana. Ya nggak tahu apapun itu. Ya kalaupun kita nggak menemukan, ya paling tidak kita bisa menikmati sejenak tentang kebahagiaan tanpa harus memikirkan keresahan yang sebelumnya kita pikirkan. Ya nggak apa-apa kok. Jatuh itu juga bagian dari proses. Mungkin kamu juga tahu cerita-cerita dari public figure yang kamu sukai. Pasti mereka juga punya kisah yang jatuh banget hingga menjadikan dia superstar
hingga titik ini. Bahkan jika ceritanya dibandingkan dengan ceritamu, justru si sosok public figure itu kan lebih sadis lagi gitu. Nah, sehingga dia bisa terus tetap hidup, dan sehingga dia bisa perlahan mulai bangkit. Nah, oke. Kita semua juga punya kemampuan yang berbeda-beda, kita juga mempunyai kekuatan yang berbeda-beda gitu. Ya mungkin kita nggak sekuat public figure kita lah gitu. Tapi setidaknya masalah kita kan nggak seberat itu gitu. Ya kita juga akan menemukan cara kita masing-masing. Tanpa kita itu sebenarnya nggak tahu mau gimana cara nyelesainnya gitu. Ya walaupun kita tahu kadang masih ada juga keraguan-keraguan, kira-kira bisa nggak ya gitu. Tapi ya apapun pilihanmu ke depannya dari masalah yang saat ini membuatmu jatuh, aku yakin suatu saat nanti kamu pasti akan bangkit. Entah itu seperti apa yang kamu inginkan ataupun enggak. Ya kalaupun enggak, itu pasti petualangan baru yang akan membuatmu untuk menuju ke hal-hal yang lebih bahagia lagi. Itu sih. Oke, mungkin gitu aja lah cerita di podcast monolog pada episode ini. Sehat-sehat terus ya. Aku dari Litani Amerta. Sekian dan terima kasih.